Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tribita Anggaramurti dengan NIM 202410103030. Di sini saya akan membahas mengenai tugas mata kuliah struktur data. Untuk soal pertama yaitu membuat fungsi rekursif untuk menghitung sebuah bilangan Fibonacci ke n, dan juga soal kedua kemudian membuat fungsi rekursif untuk mengecek apakah sebuah list bilangan integer merupakan palindrom atau bukan. Dan soal ketiga membuat program tentang antrian bank, dan soal keempat tentang pergeseran titik dua dimensi. Langsung saja untuk soal pertama yaitu membuat fungsi rekursif untuk menghitung bilangan Fibonacci ke n. Di sini untuk yang pertama yaitu membuat function bilangan Fibonacci ke n yaitu untuk menampung angka yang diinputkan oleh user. Lalu kemudian di dalam function tersebut terdapat if jika n sama dengan 0 maka nilainya akan kembali ke 0, dan jika n sama dengan 1 maka nilainya akan kembali ke 1. Jika n lebih dari 2 maka akan diproses bilangan Fibonacci ke n yang dimasukkan tadi akan dikurangi 2 dan ditambah dengan Fibonacci ke n dikurangi 1. Di sini terdapat 3 pengecekan. Yang pertama itu bilangan Fibonacci ke-5, bilangan Fibonacci ke-7, dan bilangan Fibonacci ke-10. Jika dirun hasilnya Fibonacci ke-5 adalah 5, Fibonacci ke-7 adalah 13, dan Fibonacci ke-10 adalah 55. Untuk lebih jelasnya, di sini ada pohon rekursif untuk mengecek bilangan Fibonacci ke-4, di mana untuk pertama Fibonacci ke-4 dikurangi dengan 2 ditambah dengan Fibonacci 4 dikurangi 1, kan Fibonacci 2 ditambah Fibonacci 3. Lalu Fibonacci 2 adalah Fibonacci 2 dikurangi 2 ditambah dengan Fibonacci 2 dikurangi 1. Dapatkan Fibonacci ke-0 ditambah dengan Fibonacci ke-1. Lalu kemudian akan dieksekusi menjadi seperti ini. Bilangan Fibonacci 1 yaitu 1, lalu bilangan Fibonacci 2 adalah hasil dari penjumlahan Fibonacci 0 ditambah Fibonacci 1 yang menghasilkan 1. Lalu Fibonacci ke-4 merupakan hasil penjumlahan dari bilangan Fibonacci kedua ditambah dengan bilangan Fibonacci ketiga, maka dihasilkan Fibonacci ke-4 adalah 3. Untuk yang selanjutnya adalah fungsi rekursif untuk mengecek apakah suatu list itu palindrom atau bukan. Untuk pertama, membuat function palindrom n yaitu merupakan list yang akan diinputkan oleh user nanti. Lalu dalam function tersebut terdapat perumpamaan jika panjang n sama dengan 0 maka true, lalu jika panjang n sama dengan 1 juga akan true. Jika tidak, jika panjang n itu lebih dari 1 maka akan dicek jika nilai list ke 0 sama dengan nilai list ke 1, list ke min 1, maka akan dicek kembali apakah list ke 1 juga sama dengan list ke min 1, begitu seterusnya. Jika tidak sama maka akan langsung salah. Di sini dapat pengecekan untuk mengecek apakah list yang berisikan bilangan 1, 2, 3, 4, 4, 3, 2, 1 merupakan palindrom atau bukan. Jika dirun maka hasilnya true, maka benar bilangan list 1, 2, 3, 4, 4, 3, 2, 1 merupakan palindrom. Untuk lebih jelasnya di sini ada pohon rekursif untuk pengecekan list 1, 2, 3, 4, 4, 3, 2, 1. Di sini untuk pertama palindrom 1, 2, 3, 4, 4, 3, 2, 1 dicek apakah n ke 0 sama dengan n ke min 1. Di sini n ke 0 adalah 1 dan n ke min 1 nya adalah 1. Lalu dicek kembali apakah bilangan selanjutnya sama, jadi n2 sama dengan 2, lalu turun menjadi n3 sama dengan 3, dan n4 apakah sama dengan
sama dengan 4. Lalu akan dieksekusi jika benar, jika n ke 0 sama dengan n ke 1, maka akan jika benar semua maka hasilnya akan menjadi true. Kemudian untuk yang ketiga adalah membuat program tentang antrian bank. Yang pertama adalah membuat kelas yang bernama antrian bank untuk menampung seluruh function yang ada, lalu membuat function init untuk sebagai nilai awal dari data antri yaitu 0, data panggil 0, dan juga data dari bank itu juga masih 0. Lalu membuat function up panggil untuk menambah self panggil plus 1 jika terjadi pemanggilan atau pelayanan nasabah. Lalu yang ketiga ada function up antri untuk menambah nilai antri menjadi plus 1 jika ada nasabah mengambil nomor antrian. Lalu selanjutnya ada function get panggil. Di sini jika panjang dari function data dari bank tersebut kurang dari 1, maka antrian ke 0. Nilai kembali ke antrian ke 0 atau belum ada antrian. Lalu kemudian di sini save panggil dengan save data dengan mengambil dari data paling terakhir dan mereturn nilainya kembali ke panggilan yang dipanggil, nomor antrian yang dipanggil. Lalu ada function get antri di mana untuk mengembalikan atau untuk memanggil nilai antri yang dipanggil sekarang. Lalu kemudian ada yang terakhir ada function reset untuk mengubah kembali data dari panggilan dan antrian menjadi 0 kembali. Lalu sesuai dengan soal yang ada di PPT, di mana di sini terdapat nyataan jika nasabah mengambil nomor antrian 3 kali lalu dilayani 4 kali. Di sini up antri, jika nasabah mengambil maka antrian tambah 1, lalu mengambil lagi antrian 2, lalu mengambil lagi antrian 3. Lalu di sini up panggilan untuk menambah data panggilan atau nasabah yang sudah dilayani. Di sini up panggilan tambah 1 lalu tambah 1 lagi sampai 4 kali. Dan di sini untuk ngeprint get panggil untuk mengetahui panggilan nomor antrian sekarang dan juga untuk antrian sekarang sudah nomor berapa. Dan juga kembali mengeprint get panggil untuk mengetahui nomor antrian sekarang. Lalu kemudian ada reset, ini untuk mengubah kembali data-data yang ada di antri dan panggil tadi kembali menjadi 0. Jika di run hasilnya akan menjadi seperti ini. Panggilan nomor antrian 1 untuk antrian sekarang juga 1. Lalu kemudian ada panggilan antrian kedua. Lalu jika di reset maka antrian sekarang menjadi 0. Untuk selanjutnya soal nomor 4, yaitu program untuk mengetahui pergeseran dari titik 2 dimensi. Pertama menggunakan kelas titik 2D, lalu membuat function init yang menampung nilai x dan y yang akan diinputkan nanti, di mana self x adalah nilai x dan self y adalah nilai y. Lalu membuat function horizontal untuk menggeser x ke kiri atau ke kanan, lalu function vertikal untuk menggeser y ke atas atau ke bawah. Kemudian ada function jarak untuk menghitung berapakah jarak antara titik 1 dan titik 2 atau sebaliknya titik 2 atau dengan titik 1. Lalu ada function x untuk mengetahui nilai x dan function y untuk mengetahui nilai y. Di sini sesuai dengan soal yang ada di PPT, untuk nilai awal T1 itu berisi titik 2 dan titik 3 dan juga titik 2.
merupakan titik 4 dan titik 5. Untuk pertama, titik 1 digeser secara horizontal ke kiri sebanyak 3 kali menjadi min 1. Lalu titik 1 juga digeser ke bawah sebanyak min 7. Dan di sini print untuk menampilkan hasil dari titik 1. Lalu kemudian untuk titik 2 digeser ke kanan secara horizontal sebanyak 15 titik. Lalu untuk titik 2 digeser ke atas secara vertikal sebanyak 9 titik. Lalu sini print untuk menampilkan hasil dari titik 2 tadi setelah mengalami pergeseran. Lalu yang terakhir ada print untuk menampilkan selisih jarak antara kedua titik 1 dan titik 2. Jika di run hasilnya akan menjadi seperti ini. Titik 1 setelah mengalami pergeseran nilainya menjadi dari 2 dan 3 menjadi min 1 dan 5. Untuk titik 2 nilainya menjadi 19 dan 14, dan untuk selisih kedua titik jadi 20 dan 18. Dan sekian info dari saya. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.